Inilah spesialnya John Hartman, karena dia memiliki 7 hal berikut yang tak dimiliki Sintayong maupun Patrick Kluivert. Fans Garuda memang sudah tidak sabar agar PSSI segera mengumumkan nama pelatih baru. Kabar terakhir dari media-media besar tanah air menyebutkan bahwa nama John Hartman, mantan pelatih timnas Kanada, menjadi calon kuat yang akan menjadi pelatih timnas. Jika kabar ini benar, pertanyaannya fans adalah mengapa PSSI memilih John Hartman? Kok bukan orang lain saja? Atau kok nggak Sintayong saja agar sepak bola Indonesia bisa lebih baik? Pemilihan John Hartman bukan tanpa alasan yang jelas, karena sebenarnya John Hartman memiliki kualitas pelatih kelas dunia yang mungkin belum banyak fans tahu. Pelatih asal Inggris ini ternyata memiliki sejumlah kualitas yang membedakannya dari para pendahulunya, seperti Sintayong atau Patrick Kluivert. Meskipun kedua pelatih tersebut memiliki keunikan juga, kehadiran Hartman membawa suasana yang segar dan penuh semangat yang berbeda. Apa saja yang membuatnya istimewa? Berikut adalah 7 hal yang dimiliki oleh John Hartman namun tidak dimiliki oleh Sintayong maupun Patrick Kluivert. Salah satu kualitas yang membedakan John Hartman adalah kemampuannya dalam memotivasi pemain. Berbeda dengan Sintayong dan Patrick Kluivert yang meski memiliki pendekatan taktis yang cukup baik, Hartman memiliki kemampuan untuk membuat para pemain Indonesia merasakan semangat juang yang tak terbendung. Dia bukan sekedar pelatih, dia adalah seorang motivator sejati yang bisa menyalakan api di dalam setiap diri pemain, membuat mereka selalu berusaha lebih keras, lebih baik, dan tak pernah puas dengan pencapaian mereka. Hartman memiliki gaya komunikasi yang bisa memotivasi para pemainnya untuk selalu berjuang hingga detik terakhir. Dia bisa dengan mudah menyampaikan pesan yang menggetarkan hati, membangkitkan semangat, dan mendorong pemain untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Bahkan di tengah tekanan yang datang dari berbagai pihak, Hartman mampu mengubah ketegangan menjadi motivasi yang membangun, menciptakan atmosfer tim yang penuh gairah dan antusiasme. Sintayong dan Patrick Kluivert meskipun masing-masing memiliki kekuatan dalam teknik dan filosofi mereka, tidak memiliki dimensi motivasi yang setajam Hartman. Dalam dunia sepak bola, semangat yang tinggi dan keyakinan diri sangatlah penting, dan disinilah Hartman sangat unggul. Dia tidak hanya melatih, tetapi juga memberi inspirasi. Sintayong mungkin bisa mendekati Hartman dalam hal ini. Masalahnya, Sintayong tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dan hal ini yang seringkali membuat pesan-pesan motivasi Sintayong kurang mendarat. Sementara Hartman bisa dengan jelas mengkomunikasikan pesan motivasinya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kalau Kluivert bisa berbahasa Inggris, tapi tidak bisa memotivasi dengan baik. Keunikan lain yang dimiliki John Hartman adalah kemampuannya dalam bermain cyber atau perang psikologis dengan lawan. Dengan mulut besarnya, Hartman tidak ragu untuk menentang siapapun, bahkan jika itu adalah tim yang jauh lebih kuat. Sebagai contoh, dia pernah berkomentar dengan lepas dan penuh percaya diri sebelum pertandingan melawan Jepang, dengan mengatakan bahwa timnya mampu mengalahkan mereka. Dan terbukti pada pertandingan tersebut, Kanada berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 2-1. Hartman juga pernah melontarkan kata-kata nyeleneh kepada timnas Kroasia di Piala Dunia 2022 Qatar dan mengundang reaksi keras dari fans dan staf pelatih Kroasia. Cyber ini menjadi alat yang sangat efektif untuk membuat lawan merasa tertekan, serupa dengan Jose Mourinho. Hartman tidak takut untuk mengeluarkan komentar kontroversial yang bisa membuat lawan merasa lebih cemas atau terintimidasi. Dalam sepak bola, mentalitas dan kepercayaan diri adalah kunci kemenangan. Dan dengan kata-kata tajamnya, Hartman berhasil memperkuat mentalitas timnya. Hartman mirip seperti Park Hang-seo yang juga tak peduli lawan mau marah atau apapun dengan kata-katanya. Di sisi lain, Sintayong dan Patrick Kluivert lebih cenderung menghindari konflik terbuka,
dan lebih memilih pendekatan yang lebih netral dalam hal komunikasi dengan lawan. Meskipun hal ini juga tidak salah, namun dalam dunia sepak bola yang penuh dengan emosi, cywar yang dilakukan Hartman memberikan dimensi tambahan dalam persaingan yang bisa membuat lawannya gentar. John Hartman juga bisa dibilang sebagai Raja Asia dalam konteks kepelatihan di Timnas Kanada. Dengan kepemimpinannya, Kanada menjadi tim yang sangat sulit untuk dikalahkan, bahkan oleh tim-tim terbaik Asia. Salah satu pencapaian luar biasa Hartman adalah saat timnya mengalahkan Jepang, yang pada saat itu dianggap sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola. Tidak hanya itu, Hartman juga berhasil membawa Kanada menampilkan performa luar biasa di berbagai turnamen internasional, mengukir kemenangan demi kemenangan berharga atas tim-tim papan atas dunia. Meskipun Sintayong dan Patrick Kluivert memiliki pengalaman yang luas dengan tim nasional, terutama Sintayong yang memimpin Korea Selatan, mereka tidak dapat mencatatkan prestasi yang serupa dengan Hartman di pentas internasional. Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Asia lainnya memiliki reputasi yang sangat besar. Namun dengan Hartman, Kanada menjadi kekuatan yang tak bisa dikalahkan tim-tim besar Asia. Nah, semangat dan kepercayaan diri ini yang membedakan Hartman dengan Sintayong maupun Kluivert. Memang ke depan tim-tim Asia terus berbenah, tetapi Hartman juga diharapkan mampu menunjukkan kelebihannya ini dengan tak tunduk dengan tim-tim Asia, terutama Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Waktunya Indonesia mengalahkan mereka. Filosofi sepak bola yang diusung oleh John Hartman jauh lebih modern dan lebih terorganisir, berbeda dengan Sintayong yang cenderung lebih konservatif dalam pendekatannya, atau Patrick Kluivert yang memiliki gaya permainan menyerang yang kadang terbuka. Hartman menekankan pada penguasaan bola yang solid dan pergerakan cepat dari kaki ke kaki. Di bawah asuhan Hartman, Kanada terlihat lebih cepat dalam bertransisi dari pertahanan ke serangan, dengan penguasaan bola yang konsisten dan pergerakan pemain yang sangat terkoordinasi. Hartman menekankan pentingnya kompak tim dalam pertahanan menyerang, yang membuat pertahanan timnya sangat sulit ditembus. Filosofi ini lebih mengutamakan kerja sama tim yang solid, tak hanya mengandalkan individu. Hal ini terlihat dari cara permainan Kanada yang lebih terstruktur, lebih cepat, dan lebih efisien. Sintayong dan Patrick Kluivert meskipun memiliki filosofi yang menarik, cenderung mengandalkan strategi yang kurang stabil. Hal ini terlihat dari beberapa pertandingan di mana tim mereka kesulitan dalam mempertahankan kendali atas permainan. Hartman di sisi lain membawa Kanada ke arah yang lebih modern, dengan filosofi yang lebih relevan dengan tren permainan sepak bola dunia saat ini. John Hartman memiliki prinsip yang sangat jelas dalam hal pemilihan pemain. Tidak ada tempat bagi pemain yang tidak menunjukkan performa yang baik di klubnya. Meski mereka adalah pemain bintang dengan nama besar atau keturunan yang memiliki potensi, jika mereka tidak tampil optimal di level klub, Hartman tidak akan ragu untuk mencoretnya dari timnas. Prinsip tanpa kompromi ini menunjukkan sikap tegas dan profesionalisme yang tinggi, yang sangat dibutuhkan untuk membangun tim yang kuat. Hal ini sangat berbeda dengan Sintayong dan Patrick Kluivert yang masih sering melindungi pemain keturunan. Terkadang kebijakan tersebut bisa berdampak buruk bagi dinamika tim, karena pemain yang tidak senang dalam performa terbaiknya tetap mendapatkan kesempatan untuk bermain. Dengan Hartman, setiap pemain tahu bahwa mereka harus selalu berada dalam kondisi terbaik untuk bisa bermain, memberikan kepercayaan penuh kepada para pemain yang bekerja keras. Di lapangan latihan dan ruang ganti, John Hartman adalah seorang jenderal. Gaya kepemimpinannya yang tegas dan penuh kontrol membuatnya menjadi sosok yang dihormati, namun juga ditakuti oleh pemain yang tidak siap memberikan komitmen penuh. Dia adalah sosok yang tidak segan untuk menegur pemain dengan keras jika mereka tidak memenuhi ekspektasi, namun dengan cara yang membangun bukan menghancurkan. Hartman tahu betul bagaimana memimpin timnya untuk mencapai tujuan bersama. Sintayong dan Patrick Kluivert meskipun memiliki otoritas sebagai pelatih,
lebih cenderung pada pendekatan yang lebih permisif dan kurang tegas. Pendekatan ini terkadang membuat pemain merasa tidak ada rasa urgensi dalam meningkatkan performa mereka. Hartman di sisi lain memastikan bahwa setiap pemain tahu apa yang diharapkan dari mereka, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Salah satu hal yang membuat John Hartman berbeda adalah klausa dalam kontraknya yang memberinya waktu 2 tahun untuk bekerja tanpa ancaman pemecatan. Kepercayaan ini memberi Hartman keleluasaan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi timnas Kanada tanpa terburu-buru dalam prosesnya. Dengan adanya waktu yang cukup, Hartman bisa merencanakan jangka panjang, menggali potensi pemain, dan meramu taktik yang tepat. Sintayong dan Patrick Kluivert, meskipun mereka diberi kesempatan untuk melatih, seringkali mendapat tekanan besar yang mengharuskan mereka untuk meraih hasil instan. Tekanan ini seringkali mengekang kreativitas mereka dalam merancang strategi jangka panjang. Dalam hal ini Hartman lebih diuntungkan, karena tidak harus terburu-buru dalam meraih kemenangan, melainkan bisa mengembangkan strategi yang lebih matang dan fokus pada perkembangan timnas di masa yang akan datang. Demikianlah 7 hal unik Hartman yang berbeda dari pelatih terdahulu. Meski memiliki tantangan yang besar ke depan, kehadirannya memberi harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Hartman tidak hanya melatih, tetapi menginspirasi, dan itu adalah hal yang membuatnya begitu istimewa. Maju terus sepak bola Indonesia, Toma!